Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas di playlist Mesin Learning 101. Di video kali ini, kita akan masuk ke convolutional neural network sebagaimana yang sudah banyak di-request. Memang ini menjadi kurikulum yang saya tentukan, kita akan masuk ke convolutional neural network. Dengan sebelumnya kita membahas mengenai pengenalan gambar menggunakan multilayer perceptron secara, apa ya, biasa gitu ya. Maksudnya multilayer perceptron yang biasa aja gitu ya. Dengan, kita kemarin sebelum video ini sudah bahas dengan data MNIST digit angka 0 sampai 9. Lalu kemudian, kita juga coba dengan MNIST Fashion, itu data-data gambar fashion. Eee, dan buat teman-teman yang di internet yang menemukan video ini bisa cek mungkin 4 video saya ke belakang tentang, MNIST dan MNIST Fashion, juga kita coba training dan testing menggunakan multilayer perceptron, baik yang dibuat sendiri ataupun yang pakai Keras. Atau teman-teman yang ingin belajar lebih jauh machine learning bisa cek video di playlist ini ke belakang ya, dari awal lebih baik lagi. Nah, di video kali ini kita akan coba, menggunakan convolutional neural network untuk data MNIST Fashion, dan kita akan coba bandingkan bagaimana, performansinya, ketika kita men-training seluruh data. Kalau di video sebelum ini kan saya nggak training seluruh data, dengan kita training seluruh data hasilnya akan seperti apa. Lalu nanti saya akan bandingkan, penggunaan convolutional layer dan tanpa convolutional layer hasilnya akan seperti apa. Oke, ayo kita coding, kita coba cek. Nah, di sini codingnya sudah saya siapkan, jadi saya nggak, live satu persatu supaya lebih cepat. Di blok yang pertama ini, yang paling atas ini adalah, coding untuk pengenalan MNIST Fashion tanpa convolutional layer. Ini saya coba jelaskan satu persatu secara cepat. Ini bagian, load library dan, load datanya. Ini load library-nya. Yang bagian bawah ini yang load datanya kita panggil, Fashion MNIST di sini. Ini sama persis dengan video sebelumnya. Lalu kemudian, sebelum masuk ke proses learning, di sini saya melakukan proses transformasi dulu. Jadi datanya saya reshape dari yang tadinya 3 dimensi, kemudian saya ubah menjadi satu dimensi. Ini coba kita lihat ya perubahannya. Oke. Nah, bentuk data dari MNIST Fashion ini, datanya seperti ini ya. Dia, apa namanya, satu gambar itu sebuah matriks seperti ini ya. Matriks di mana dia punya baris, ini kan image pertama itu gambarnya sepatu ya. Eee, ini satu baris satu baris satu baris. Nah, dengan menggunakan proses reshape seperti ini, satu digit nilai ini, satu digit nilai yang ada di setiap, baris array ini akan menjadi satu array tersendiri. Nanti jadinya seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Jadi, prosesnya, harus dibuat satu isi dari setiap elemen unit ini, isinya satu seperti ini supaya bisa dilakukan nanti proses konvolusi oleh CNN. Oke, ini proses transformasinya di sini. Lalu kemudian di sini saya melakukan proses dengan menormalisasi nilai, karena setiap digit itu nilainya dari 0 sampai 255, supaya nilainya, dia desimal, maka seluruh, isi dari setiap elemen ini kita bagi dengan 255 ya. Kita bagi dengan 255, hasilnya nanti yang tadi mana ya, oke ini masih 0, nanti dia desimal seperti ini. Ya kalau 255 nanti ini dia nilainya 1, kalau kurang dari 255 ya ya seperti ini, cukup besar ya. Ini karena kita, istilahnya kalau dalam apa namanya, pengolahan citra kita cuma pakai satu channel. Sebenarnya 255 itu kan informasi, 3 channel ya, RGB ya sebenarnya. Nah, kita cuman pakai satu, jadi dibagi dengan 255, oke.
Selanjutnya kita definisikan modelnya di sini. Ini saya pindahin dulu ke atas. Nah, oke, ini modelnya. Saya di sini punya flatten, jadi gambar, shape yang tadinya 28 kali satu ini, saya buat menjadi apa namanya, satu vektor gitu ya, jadi satu vektor lurus, lalu kemudian saya masukin ke, layer hidden layer perceptron-nya di sini 128, dengan fungsi aktivasinya relu gitu ya. Sebenarnya berarti nggak ada proses sama sekali sih, karena kan kalau relu itu, dia kalau negatif dia dirubah jadi nol. Jadi sebenarnya nggak ada proses karena kan nilainya sudah positif semua. Lalu kemudian di akhir ada layer softmax 10, apa namanya, 10 neuron. 10 neuron ini berarti 10 kelas. Oke. Kita coba running dulu untuk lihat summary-nya. Nah, ini model yang kita punya. Ini parameternya 784. 784 itu, hasil, kita coba buka kalkulator ya. Oke, ini kita punya kalkulator 28 kali 28 dikali dengan 1,784 ya. Jadi, untuk pattern yang pertama ini 784, lalu kemudian yang dance ini 128 ini ya shape-nya, parameternya berapa ini, 100.048. Itu dari mana? Itu dari 784 dikalikan dengan 128, ini matriks bobotnya, ditambah bias. Bias itu sejumlah, perseptron yang ada di dance ini, ditambah 128. Oke, jadinya 100.048. Sama juga yang ini, 1.290, ini 128 dikali 10 ditambah, bias yang ada di sini 10, jadinya segini. Oke, ini, model yang kita punya, model pertama. Lalu di sini kita coba lakukan training. Ini saya pisah dulu bagian trainingnya. Di sini saya pakai optimizer-nya Adam, loss-nya sparse categorical cross entropy, akurasinya matrix. Ini parameter-parameter ini nggak akan saya jelasin dulu di sini, nanti akan ada penjelasan di video lain. Lalu kemudian saya fit dengan training image, training label, epoch-nya dikit aja karena saya running 60.000, di sini 5 epoch. Saya set batch size-nya 1. Kenapa? Agar setiap satu epoch itu seluruh data diproses. Oke, ini kita training dulu. Oke, ini 1/5 EPO dari 60.000 data ya. Kita tahu bahwa MNIST Fashion itu isinya 60.000 data, yang MNIST Number juga 60.000 data. Oke, ini proses trainingnya akan lama, eee, kurang lebih sekitar semenit setengah ya untuk satu epoch ini. Jadi saya akan pause dulu video rekamannya, nanti setelah seluruh epochnya selesai kita akan lanjut lagi. Oke teman-teman, ini udah epoch yang kelima, dia mendekati akhir. Nah, epochnya udah selesai untuk seluruh data. Ini setiap epoch 60.000 data, lalu kemudian kita running 6 epoch. Nah, sekarang kita akan coba tes gitu ya. Kita coba evaluasi hasil tesnya menggunakan tes image yang, apa namanya, 10.000 data. Oke, ini batch size-nya harus kita pindahin ke sini, saya lupa. Oke. Nah, kita running dengan 10.000 data, kita coba akan cek berapa akurasinya. Di penjelasan data MNIST Fashion itu kan bisa sampai 99,7 ya. Oke, kita dapat akurasinya 0,85. Ini kita menggunakan model yang tanpa, CNN ya, tanpa convolutional neural network. Oke, nah sekarang kita coba akan running, menggunakan CNN. Ini saya sudah buat set, coding-nya. Yang ini adalah, load library-nya, lalu kemudian ini juga sama, saya load ulang datanya. Sebenarnya nggak perlu sih ini, cuman supaya memastikan aja, takutnya nanti ada persoalan.
Lalu kemudian ini proses transformasinya, transformasi dari datanya, ini praprosesnya. Ini praproses. Oke, bagian ini kita satukan aja. Ini kita ambil, kita pindahkan di sini. Oke, ini yang menggunakan CNN. Ups, CNN. Aduh. Oke. Nah, ini kita running dulu, nggak ada apa-apa, memang kita nggak print apapun. Lalu di sini kita definisikan modelnya. Oke, supaya lebih jelas, kita lihat ya di sini saya pakai namanya model 2, variabelnya. Di sini di model 2 ini ada layer convolutional. Nah, yang ini convolutional 1. Lalu kemudian di bagian bawah ada layer convolutional 2 yang ini. Nah, pada setiap layer convolutional ini ada layer conv 2D, lalu ada max polling 2D. Yang ini juga sama. Hanya bedanya yang ini kita set input shape-nya, lalu activation-nya relu, yang atas bawah juga relu, supaya yang nilai negatif ini dia ubah menjadi 0. Lalu kemudian di sini saya minta dia mengenerate 64 filter ya. Filter itu apa? Lalu kemudian besarnya 33 itu nanti akan dijelaskan video setelah ini ya. Untuk video kali ini kita akan coba running codingnya aja dulu. Oke, lalu kemudian di sini ada proses max pooling. Max pooling itu untuk menentukan fitur dominan. Di sini saya set 2x2. Sama juga dengan yang ini. Setelah itu yang ini sama, ada flatten, ada hidden layer-nya 128, lalu ada output layer-nya 10. Ininya sama, Adam, loss-nya sama, akurasinya sama. Oke, kita akan running aja karena penjelasan detailnya nanti setelah running ini selesai. Oke, kita coba running. Di sini proses summary-nya, lalu kemudian di sini apa namanya model fit-nya. Oke, ini model summary-nya, ini proses training-nya. Kita lihat dulu di sini. Ini convolutional-nya yang ini, parameternya ada 640 ya. Lalu ini max polling dia nggak punya parameter. Yang ini parameternya ada 36.000. Ini apa namanya, masuk ke flatten. Lalu kemudian ada dance yang 128 dan dance yang 10 ini untuk proses klasifikasi. 10 ini sejumlah label yang kita punya. Oke. Nah, ini epochnya lagi jalan dan ini akan lebih lama dibanding dengan tanpa CNN yang sebelumnya. Kalau tadi kita lihat kurang lebih satu epoch itu 86 detik. Yang ini mungkin ini estimasinya sekitar 3 menit ya. Jadi 60 kali 3 ya 100 ya sekitar 100 atau 60 kali 4 ya, mungkin 240 detik, kan agak lama ya, sekitar 4 menit. 4 menit kali 5 lumayan juga ya. Jadi ini videonya akan saya pause dulu, nanti kita akan lanjut lagi setelah mungkin mendekati akhir baru saya akan record lagi. Oke teman-teman, di sini trainingnya udah selesai, 60.000 data per epoch. Di sini udah running 5 epoch. Kalau berdasarkan akurasi dari data training yang ini 8,9, yang pakai CNN. Kalau akurasi dengan data training tanpa CNN, tanpa convolutional layer ya maksudnya, itu 0,87 ya. Dia dari data trainingnya aja udah sedikit lebih baik. Nah, sekarang kita coba tes menggunakan data uji, 10.000 data uji ke model 2. Model 2 ini adalah model yang kita train dengan menambahkan convolutional layer. Ini harusnya nggak terlalu lama. Tadi untuk setiap epochnya ini sekitar 280 detik ya. Lama juga tadi saya nunggu. Oke.
Nah, ketika kita tes menggunakan data uji 10.000 data, ini akurasinya 0,88 untuk yang menggunakan convolutional layer. Tadi tanpa convolutional layer akurasinya 0,85. Jadi, dari hasil tes akurasinya pun jauh lebih baik ketika kita menggunakan convolutional layer pada model yang kita bangun. Nah, kenapa dengan convolutional layer ini hasilnya menjadi lebih baik? Kenapa dengan convolutional neural network ini akurasinya meningkat? Lumayan lah ya naiknya, dari 0,85 jadi 0,88, eee, itu akan kita jabarkan di video-video selanjutnya. Jadi ke depan, setelah video ini kita akan bedah satu persatu komponen, kedalaman pembedahannya seperti apa nanti kita lihat aja. Semoga teman-teman semangat belajar terus, saksikan terus video-video di channel ini, jangan lupa subscribe yang belum subscribe ataupun yang mau, coding bisa tulis di kolom komentar. Oke, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Ridwan Ilyas, saya coding. Assalamualaikum.